Adik-adik ada soal seperti ini. 100 ml CH3COOH 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml NaOH 0,1 molar. Hitung pH larutan setelah reaksi. Ka, tetapan ionisasi CH3COH sama dengan 10⁻⁵. Baik adik-adik, untuk menjawab permasalahan yang ditanyakan, yaitu menentukan pH dari larutan yang terbentuk setelah reaksi asam basanya selesai, langkah pertama untuk penyelesaiannya adalah membuat persamaan reaksi asam basanya terlebih dahulu dan menyetarakannya. Kita bikin persamaan reaksi asam basanya. CH3COOH bereaksi dengan NaOH menghasilkan senyawa garam CH3COONA dan H2O. CH3COO- pada senyawa garam berasal dari CH3COH, senyawa asam lemak, dan Na+ nya berasal dari NaOH, senyawa basa kuat. H2O terbentuk dari gabungan H+ dan OH-. H+ dengan OH- bergabung jadi H2O. H+ nya berasal dari senyawa asam dan OH- berasal dari senyawa basa. Dan kalau kita lihat persamaan reaksi asam basa ini ternyata persamaan reaksi yang sudah setara. Kenapa? Karena jenis atom dan jumlahnya dari zat-zat yang ada di ruas kiri itu sudah sama dengan yang ada di ruas kanannya. Karena persamaan reaksi asam basanya sudah setara, berarti kita bisa masuk ke langkah penyelesaian berikutnya. Apa itu langkah penyelesaian berikutnya? Adalah membuat rincian jumlah masing-masing mol zatnya pada saat M mula-mula, B bereaksi, dan S sisa. Kita awali dengan membuat rincian jumlah mol mula-mula dari CH3COH dan NaOH. Di soal diketahui CH3COOH dan NaOH sama-sama memiliki harga, volume, dan molaritas. Oleh karena itu, untuk menentukan mol dari kedua senyawa ini menggunakan rumus mol yang sama, yaitu N sama dengan M kali V. N-nya mol, V-nya molaritas, M-nya molaritas, V-nya volume. Kita tentukan masing-masing molnya. Kita tentukan mol CH3COOH dulu. NCH3COOH sama dengan M kali V, 0,1 molar kali 100 ml diperoleh 10 milimol. Berikutnya kita tentukan NaOH menggunakan rumus yang sama, yaitu M kali V. M-nya 0,1 molar kali 50 ml diperoleh NaOH 5 milimol. Ada dua jumlah mol yang diketahui. Kedua jumlah mol yang diketahui ini kita tuliskan di rincian jumlah mol mula-mulanya. CH3COOH 10 milimol, kemudian NaOH 5 milimol. Dari dua jumlah mol mula-mula yang diketahui ini, ternyata mol NaOH adalah yang jadi mol pembatas. Kenapa mol NaOH jadi mol pembatas? Karena nilai mol NaOH dibagi koefisiennya 5/1 sama dengan 5 itu lebih kecil dibandingkan dengan nilai mol CH3COOH dibagi koefisiennya 10/1, 10. Mol pembatas, yaitu mol NaOH 5 milimol, adalah mol yang akan habis bereaksi. Berarti mol NaOH yang bereaksi sama dengan mol NaOH mula-mulanya. Jadi mol NaOH yang bereaksi adalah 5 milimol. Mula-mula NaOH 5 milimol, yang bereaksi 5 milimol. Berarti setelah reaksi selesai tidak ada sisa mol NaOH karena semua mol mula-mulanya bereaksi. Kemudian dari mol pembatas ini
ditentukan mol CH3COH yang bereaksi melalui perbandingan koefisien reaksinya. Koefisien CH3COH yang dicari molnya dibagi koefisien NaOH kali mol pembatas mol NaOH, 1/1 kali 5 milimol, diperoleh mol CH3COH yang bereaksi adalah 5 milimol. CH3COH mula-mula 10 milimol, yang bereaksi 5 milimol, berarti setelah reaksi selesai masih ada sisa mol sebanyak 5 milimol. Berikutnya, dari mol pembatas ini juga ditentukan mol CH3CONA yang terbentuk melalui perbandingan koefisien reaksinya. Koefisien CH3CONA dibagi koefisien NaOH kali mol pembatas mol NaOH, 1/1 kali 5 milimol, diperoleh mol CH3CONA yang terbentuk sama 5 milimol. Kita tuliskan di rincian jumlah mol akhir, terbentuk 5 milimol CH3CONA. Nah, kita lihat dari rincian jumlah mol akhir atau dari rincian jumlah mol yang kita hasilkan, ternyata setelah reaksi selesai masih tersisa mol CH3COH sebanyak 5 milimol yang bercampur dengan mol CH3CONA yang terbentuk sebanyak 5 milimol. Campuran dari kedua senyawa ini yaitu CH3COH asam lemah, kita singkat Al, sebanyak 5 milimol dengan CH3CONA garamnya, kita singkat G, sebanyak 5 milimol juga, disebut dengan larutan buffer asam atau larutan penyangga asam. Jadi kita menentukan pH dari larutan yang terbentuk setelah reaksi asam basanya selesai adalah pH dari larutan buffer asam. Sebelum dapat ditentukan pH-nya, kita tentukan terlebih dahulu molaritas H+ dari buffer asam yang terbentuk ini dengan rumus molaritas H+ sama dengan Ka kali mol asam lemah dibagi mol garam kali valensi garam. Kita masukkan angka-angkanya. Ka soal diketahui 10⁻⁵, kemudian NaL atau mol asam lemah, mol asam CH3COH, mol asam lemah CH3COH sisa 5 milimol bercampur dengan mol garam, mol CH3CONA yang terbentuk 5 milimol kali valensi garam CH3CONA 1. Valensi garam diperoleh dari jumlah ion hidrolisis pada senyawa garamnya. Ion hidrolisis pada senyawa garam CH3CONA adalah CH3CO- berasal dari senyawa asam lemah CH3COH. Sedangkan Na+ nya bukan ion hidrolisis. Na+ berasal dari NaOH, senyawa basa kuat. Kita selesaikan perhitungannya. 5/5, 1 kali 1 kali 10⁻⁵. Jadi diperoleh molaritas H+ nya adalah 1 kali 10⁻⁵. Setelah didapatkan molaritas H+ nya, baru bisa kita tentukan pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log molaritas H+. Min log molaritas H+ nya 1 kali 10⁻⁵. Penyelesaian praktisnya pangkat negatif dipindahin ke depan tanda negatif dari log jadi positif 5. Min log 1. Log 1 sama dengan 0. 5 kurang 0, 5. Jadi pH dari larutan yang terbentuk setelah reaksinya selesai adalah 5.